Halo teman-temanku semuanya, kembali lagi di segmen Berita Porang. Kali ini kita akan memberikan informasi atau update berita terbaru atau informasi terbaru dan kekinian terkait dengan prospek tanaman porang tentunya di tahun depan, di tahun 2024. Ya, tahun 2023 dengan segala dilema dan permasalahan dengan porang tentunya masih terus saja kita dengar. Di mana-mana kita sering mendengar berita porang terkait dengan keluhan petani yang harga porang makin hari makin anjlok. Dan tentunya di tahun 2024 nantinya besar harapan petani untuk bisa industri porang ini bisa terus menjadi sektor unggulan di Indonesia yang tentunya bisa memberikan kesejahteraan kepada para petani. Ya, kita flashback dulu berita-berita atau isu-isu terhangat di tahun belakangan ini. Kita awali dengan porang. Mungkin masih banyak yang belum tahu apa itu porang. Sering mendengar kata porang, sering mendengar berita tentang porang. Harga anjlok, harga porang yang anjlok, pabrik porang dibangun di mana-mana. Ekspor porang ke Cina meningkat, tapi banyak juga yang belum tahu apa itu porang. Ya, porang adalah tanaman umbi-umbian dan termasuk dalam spesies Amorphophallus mulieriblume. Atau porang juga bisa dikatakan bentuknya itu, kalau kita bahasa awamnya kita sering lihat buah keladi. Mungkin ya semacam itu, tapi porang berbeda. Porang memiliki segudang dan sejuta manfaat. Untuk manfaat dari porang nanti akan kita sematkan linknya di atas, kalian klik aja. Dan kenapa porang ini hits dan banyak dibahas, banyak ditanam para petani? Tentu karena porang ini banyak sekali manfaatnya. Apa saja manfaatnya? Ya, porang dikenal sebagai bahan baku untuk pembuatan tepung torang. Tepung porang itu merupakan salah satu bahan baku juga untuk membuat mie shirataki, mie yang sangat terkenal di Jepang. Di Indonesia juga sudah mulai dijual mie shirataki, mie unggulan Jepang itu bahan bakunya dari porang. Porang juga dimanfaatkan sebagai penjernih air, kosmetik, pembuatan lem dan jeli, dan beberapa tahun terakhir ini diekspor ke negeri Jepang dan Cina. Dengan demikian, porang semakin banyak sekali manfaatnya, baik dalam untuk makanan dan juga dalam dunia industri. Bahkan porang dikatakan sebagai salah satu bahan baku untuk pembuatan mesin atau onderdil dari mesin jet atau pesawat jet, pesawat tempur. Ya, kenapa porang banyak dibicarakan, menjadi isu yang paling hangat dalam bidang pertanian? Karena tanaman porang pernah jadi perbincangan pada tahun 2019 lalu setelah sejumlah petani meraup pendapatan yang cukup besar dari bertanam porang. Dan Jokowi juga melakukan statement melalui Menteri Pertanian bahwa porang menjadi sektor unggulan di Indonesia. Ya, kebetulan Menteri Pertaniannya udah terjerat kasus dan kini kita tidak tahu nasib porang di tahun ini. Tapi kami mencari informasi, menggali informasi di berbagai sumber. Nanti akan kita simpulkan bagaimana sih prospek dari tanaman porang ini ke depannya. Oke, kita flashback di tahun 2023 atau berapa tahun belakangan. Apa permasalahan atau isu porang yang diangkat di tahun lalu atau di tahun ini, tahun 2023, di mana video ini kita publish? Itu yaitu yang pertama terkait dengan harga porang yang anjlok seanjlok-anjloknya. Bahkan dulu ketika awal-awal, ketika porang masih diperkenalkan oleh salah satu YouTuber, Paidi Porang, kalian bisa cek di YouTube. Bapak inilah yang membuat porang hits. Bapak Paidi inilah bisa dikatakan sebagai bapak porang Indonesia. Beliaulah yang membuat porang ini tenar dan juga menjadi sumber-sumber rezeki bagi petani-petani lainnya pada masa itu tentunya. Ya, harga pada masa itu bisa belasan ribu, di atas 10 ribu lah. Berbeda dengan sekarang. Sekarang pun 2.000, 3.000 itu pun masih sangat rendah sekali. Itu yang hal atau isu pertama, itu harga porang yang semakin anjlok. Permasalahan kedua yaitu masa panen yang tidak konsisten. Ya, porang juga bergantung dengan musim hujan. Ketika musim hujan, musim penghujan, itu kualitas porangnya buruk sehingga juga harganya juga nanti anjlok, maka petani mungkin tidak akan memanen di
musim penghujan. Mungkin ada bulan-bulannya, bulan-bulan tertentu yang bisa dikatakan haram untuk memanen porang. Dan isu ketiga itu tidak ada yang menampung porang pada harga anjlok. Jelas, harga anjlok. Petani tidak mau menjual. Ada permintaan dari pabrik, tapi petani tidak menjual karena harganya murah. Petani menunggu harga naik baru menjual kepada pabrik-pabrik yang meminta atau melakukan permintaan terhadap porang ini. Dan isu yang keempat yang paling hangat yaitu SOP atau Standard Operational Procedure atau persyaratan ekspor yang ketat, tentunya dari negara Tiongkok atau Cina. Ya, sekilas saya tahu atau sekilas pengetahuan yang kami miliki bahwa perizinan untuk ekspor porang itu diperketat. Untuk apa? Untuk negara importir atau Cina itu memastikan bahwa impor porang kepada mereka atau ekspor dari kita itu adalah porang yang berkualitas baik, bebas dari jamur, speknya jelas, speknya seperti mereka minta. Jadi para importir itu tidak merasa rugi, tidak merasa dirugikan dengan kualitas porang yang buruk. Dan kita juga dengan ketatnya perizinan ini atau persyaratan ekspor ini, maka tentunya porang yang kita hasilkan juga tentu kita terjamin kualitasnya. Quality control memeran peran yang sangat penting dalam ekspor porang. Quality control, persyaratan-persyaratan dan juga spek yang diminta oleh importir harus jelas. Mulai dari mungkin yang paling dasar yaitu perizinan usahanya. Yang kedua, persyaratan impor atau persyaratan ekspor, ada standar tersendiri ya dari Cina. Mungkin nanti kita akan bahas di video lain. Itu tentunya menjadi kunci agar ekspor dari negara kita selalu dipercaya dari importir dari negara Cina, sehingga keberlanjutan ekspor porang terus meningkat. Jangan sampai ada satu eksportir aja yang merusak pasar ekspor impor porang ini, akan berpengaruh kepada eksportir lainnya. Bahkan nanti akan petani juga yang rugi dan juga pabrik-pabrik porang juga akan rugi yang dalam lokal atau dalam negeri. Ya, karena harga porang anjlok dan tidak adanya yang menampung porang pada harga anjlok, maka petani enggan memanen porang karena harganya terlalu murah. Ya, inilah lingkaran setan permasalahan porang di Indonesia. Oke, berikutnya yaitu perkembangan harga porang di akhir tahun 2023. Di bulan Desember ini, berdasarkan sumber-sumber yang kita cari, bahwa harga porang berbentuk umbi basah berada pada kisaran harga 2.700 hingga 3.500 per kilogram. Sedangkan harga porang dalam bentuk chip di kisaran harga Rp12.000 per kilogram. Ya, petani tinggal memilih mau menjual dengan porang basah atau umbi basah, atau mereka ada mesin chip, mereka olah menjadi chip dan harga nilainya juga menjadi lebih tinggi. Tentu mereka harus setelah umbi itu di slice atau dipotong, tentu harus dijemur, dan penjemuran juga sangat berpengaruh terhadap cuaca. Ya, petani tinggal memilih mana mau menjual umbi basah harga rendah atau menaikkan sedikit spek dari permintaan dari porang dalam bentuk chip dan harganya lebih tinggi. Dan awalnya umbi porang berharga Rp10.000 per kilogram. Ini cerita lama ya, tidak baik untuk kita ceritakan sekarang. Kita karena belum tahu untuk prospek harga di tahun 2024 ini seperti apa. Dan ini sampling kami di Kabupaten Balangan. Mungkin beda daerah beda harganya. Next, ya ini kita bicarakan prospek porang di tahun 2024. Fakta yang pertama itu Kementan atau Kementerian Pertanian, target luas tanaman porang tahun 2024 mencapai 100.000 hektar. Ya, ini menjadi pertanyaan juga, apakah seluruh Indonesia 100.000 hektar atau hanya di kabupaten tertentu atau di provinsi tertentu? Itu mungkin akan kita gali lagi informasinya. Mungkin buat para pecinta porang mungkin bisa komen di bawah. Dan dari informasi ini berdasarkan informasi yang banyaknya lahan porang baru di seluruh Indonesia, dikarenakan walaupun harga anjlok tapi permintaan porang meningkat karena juga banyak pabrik pengolahan porang yang baru, di mana pabrik ini juga akan meminta bahan baku porang dari para petani. Prospek atau fakta kedua yaitu pabrik porang beroperasi penuh
akhir tahun 2024 ya. Banyak pabrik-pabrik porang baru. Di setiap daerah sudah mulai ada pabrik pengolahan porang yang akan aktif di tahun 2024 atau di tahun depan. Salah satunya berada di Sekotong, Kabupaten Lombok Barat. Dan yang ketiga yaitu porang masih digadang-gadang sebagai komoditas andalan masa depan. Mungkin kita udah muak dengan kata-kata ini ya. Karena bagaimana menjadi komoditas harga porang, sedangkan porang itu harganya semakin hari semakin anjlok. Bagaimana bisa dijadikan sebagai komoditas unggulan? Itu menjadi pertanyaan. Ya, komoditas ini merupakan produk yang menjanjikan dan memiliki masa depan cerah, di mana Bapak Presiden Joko Widodo sendiri yang meyakini bahwa porang akan menjadi makanan sehat di masa mendatang, mengingat porang memiliki kandungan yang sangat bermanfaat bagi tubuh manusia. Ya, ini kita nggak tahu di mana masalahnya. Memang porang itu bagus, digadang-gadang sebagai makanan pokok kita atau makanan yang penuh kandungan di tahun depan. Tapi kita nggak tahu harga porang ini melemah, dan kita nggak tahu di mana nanti akan stuck harga porang ini. Apakah porang bisa menjadi produk unggulan seperti padi di Indonesia atau beras di Indonesia atau jagung? Nanti kita lihat aja. Berikutnya, sudah banyak pelatihan tentang menanam porang dan pelatihan pengolahan porang ya. Banyak kita baca di berita-berita, banyak orang melaksanakan atau membuat pelatihan porang. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas porang dan meningkatkan harga jual porang. Mungkin di dalam pelatihan ini juga membahas tentang spesifikasi ekspor, kualitas ekspor itu seperti apa, dan jaminan mutu porang itu seperti apa. Mungkin itu dalam pelatihan ini, dan ini sangat baik sekali untuk meningkatkan kualitas porang. Dengan kualitas yang baik tentu pelan-pelan kami yakin harganya nanti juga akan menyesuaikan. Ya, ekspor porang ke Cina atau Tiongkok terus meningkat di berbagai daerah, salah satunya yang dilakukan di Kabupaten Probolinggo, di mana ekspor porang perdana ke Tiongkok, dan ini menjadi peluang petani porang Indonesia secara umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan dan memanfaatkan peluang. Dan ekspor porang wajib dalam bentuk tepung ya. Ini adalah suatu mandatori. Mungkin ada kebijakan dari Kementerian Pertanian bahwa dilarang mengekspor porang dalam bentuk porang basah atau chip. Jadi yang diekspor dalam ini mungkin chip bisa, dan memang sangat dilarang untuk ekspor dalam bentuk porang basah atau umbi bulat. Itu diekspor langsung, itu memang bisa dikatakan dilarang. Dan yang terakhir itu banyak penelitian dan penemuan terbaru dengan memanfaatkan bahan baku dari porang. Salah satunya atau salah satu penemuannya adalah produksi cangkang kapsul dari tepung porang. Ya, makin hari kita makin banyak melihat produk-produk varian baru yang berbahan baku dari porang. Mungkin perlu semacam penelitian dan pengembangan lebih lanjut terkait dengan hal-hal seperti ini. R&D, setiap perusahaan harus maju, dan kalau bisa R&D setiap perusahaan porang atau pegiat porang atau peneliti porang didukung penuh oleh pemerintah. Ini sangat penting tentunya. Dan demikian sedikit informasi terkait dengan prospek porang di tahun 2024. Mungkin informasinya tidak terlalu detail, tapi ini bisa memberikan gambaran kita bagaimana sih situasi atau isu-isu terkini terkait porang di tahun 2024. Kita tunggu saja apakah informasi ini benar atau salah, atau bisa kita terima atau tidak. Mohon maaf atas segala kekurangan, dan terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa di video-video informasi bermanfaat berikutnya.